Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, pada subuh yang cerah ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita hadir di Masjid Fastabiqul Khairat ini dalam rangka melaksanakan salat subuh secara berjamaah, dilanjutkan dengan zikrullah, mengikuti kajian tafsir sampai datang waktu syuruk. Semoga hadirnya kita di masjid ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberat iman kita di yaumil mahsyar kelak. Mari kita mulai kajian kita bersama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Hadirin yang berbahagia, mari kita lanjutkan kajian kita. Dalam surah Al-Baqarah kita sampai pada ayat yang ke-124. Sekarang 125 dan seterusnya. Mari kita baca ayat 125 sampai tersampaikan. وَجَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَاتَّخِذُوا مِنْ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت
antal azizul hakim. Sadaqallahul azim. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih membicarakan tentang kisah Nabiullah Ibrahim alaihi salam, di mana pada pekan yang lalu kita telah membahas ayat 124, di mana Nabiullah Ibrahim alaihi salam diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan ibtila, cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa perintah dan larangan, berupa syariat Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diperintahkan oleh Allah pasti dilaksanakan oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salam, baik itu terkait dengan dirinya, menyangkut hubungannya dengan keluarganya, sampai-sampai diperintahkan menyembelih, untuk menyembelih anaknya sendiri, maka kemudian beliau laksanakan. Sami'na wa ata'na, prinsip itulah yang kemudian diambil oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salam ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ujian, perintah dan larangan. Dan kita tahu bersama bahwa perintah Allah itu adalah bagian dari ujian, begitu juga larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala ujian bagi kita. Apa saja kenikmatan yang Allah berikan juga bagian dari ujian. Kekayaan adalah ujian, ilmu adalah ujian, begitu juga dengan kesengsaraan, kesulitan juga adalah bagian dari ujian. Semuanya dilalui oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Lalu kemudian Nabiullah Ibrahim alaihissalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala tentang agar dijadikannya anak keturunannya menjadi imam. Lalu kemudian Allah kabulkan. Inni ja'iluka linnasi imama. Dan ini juga dari ayat ini bisa dipahami bahwa Allah Subhanahu wa taala akan berikan kekuasaan itu kepada orang-orang yang benar-benar bisa melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala secara sempurna dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Inni ja'iluka linnasi imama. Bukan hanya Nabiullah Ibrahim, beliau juga minta anak keturunannya. Qala la yanalu ahdiz zalimin. Semuanya anak keturunannya akan diangkat menjadi imam juga, menjadi pemimpin, tapi tidak bagi orang-orang yang zalim. Maka orang yang zalim pasti tidak diridhoi kepemimpinannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian pada ayat ini, pada ayat berikutnya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa idz ja'alnal baita masabatan lin-nasi wa amna. Wa idz ja'alna, dan ingatlah ketika ja'alna, kami menjadikan. Kami di sini siapa? Allah Subhanahu wa taala. Al-baita, kami menjadikan. Al-baita, rumah. Rumah ini maknanya adalah Baitullah, Al-Ka'bah. Masabatan linnasi wa amna. Masabatan, menjadi tempat berlindung. Tempat berlindung atau tempat yang dijadikan untuk berkumpul. Linnasi, bagi manusia. Wa amna, dan tempat itu adalah tempat yang paling aman. Ini adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa sesungguhnya Ka'bah itu adalah tempat yang memang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi tempat berkumpulnya orang-orang
di seluruh dunia ini. Memang itu adalah menjadi sebuah ketetapan. Dan tempat itu adalah tempat yang paling aman. Bahkan tempat yang paling aman di dunia ini adalah Al-Ka'bah Al-Musyarrafah, atau disebut dengan Al-Bait. Kenapa Al-Bait? Karena dia adalah biasa dijadikan tempat untuk menenangkan dirinya dengan beristirahat, beribadah dan seterusnya. Awalnya begitu. Maka kemudian para ulama tafsir berbeda pendapat tentang Al-Bait ini. Siapa yang membangun Al-Ka'bah? Para ulama tafsir berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwa yang membangun Ka'bah ini adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ada juga yang mengatakan bahwa yang membangunnya itu adalah Nabiullah Nuh alaihissalam. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa yang membangun Ka'bah ini adalah Nabi Adam alaihissalam. Ada lagi pendapat yang berikutnya, yang membangun ini sudah ada sebelumnya, dibangun oleh para malaikat. Nah, ini ikhtilaf di kalangan ulama siapa yang membangun Ka'bah pertama kali. Karena nanti dalam ayat berikutnya itu, ayat yang ke 127, di sini menggunakan kata wa id yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail. Jadi Nabiullah Ibrahim ini digambarkan yarfa'u, dia meninggikan pondasinya. Berarti kan sudah ada pondasi, bukan membangun, tapi yarfa'u, dia meninggikan. Nah, ini maka di sini lah maka kemudian para ulama berbeda pendapat. Yang jelas pada zaman Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu sudah ada, walaupun ada nanti memang perbedaan terkait dengan perbedaan pendapat terkait dengan siapa yang pertama kali membangun Ka'bah ini memang banyak sekali pendapatnya. Nah, ada yang mengatakan pertama kali hanya batu saja, kan, kemudian ada yang mengatakan hanya pondasi saja, kemudian setiap nabi dan rasul itu kemudian membangunnya, gitu. Sampai kemudian pada zaman Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam bishawab. Nah, yang jelas kemudian Ka'bah ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi tempat berlindung dan tempat yang paling aman. Makanya ketika Rasulullah SAW ketika menaklukkan kota Mekah, Fathu Mekah, ini salah satu yang ditunggu oleh Rasulullah SAW, siapa saja yang masuk ke Baitullah atau yang ada di sekeliling Baitullah ini, maka dia aman. Dan orang-orang Quraisy pun itu tidak pernah yang melakukan peperangan di sekitar, karena mereka juga meyakini tentang keagungan Ka'bah. Sampai kemudian orang-orang jahiliyah pun pada masa itu mereka ada melaksanakan haji, tapi di antara bentuk ininya tawafnya, mereka tawafnya dengan cara telanjang bulat, tak memakai pakaian sehelai pun. Nah, itu di antara bentuk ibadah mereka. Dia tawaf dia, tapi tidak pakai pakaian.
Lalu nanti pada ketika Rasulullah diutus, nah syariat haji itu maka kemudian tawafnya tetap ada, tapi menggunakan ihram, kain ihram. Nah ini nanti akan menjadi ya pembelajaran juga rincian dalam fikih. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Ya. Kemudian apa? Mereka menjadikan mim maqam, dari tempat maqam, itu dari kata qama, maqam, tempat berdiri. Di tempat berdirinya Nabiullah Ibrahim, musalla. Ini menjadi musalla. Musalla ini apa? Tempat sholat. Jadi istilah musalla ini kalau dalam ya hadis dan fikih itu adalah tempat sholat di tanah lapang. Nah, itu namanya musalla. Kalau dulu itu namanya musalla. Nah, sedangkan kalau ada bangunannya itu adalah masjid. Kalau ada bangunannya masjid. Nah, sedangkan musalla itu adalah as-sakhra. Jadi tanah yang luas, yang lapang. Makanya biasa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika datang waktu sholat Idul Fitri dan Idul Adha, beliau itu melaksanakannya di tanah lapang, tanah yang luas. Itu. Nah dari sini nanti ada perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang keutamaan mana yang lebih utama, sholat Idul Fitri dan Idul Adha, apakah di masjid atau di tanah yang lapang. Ini nanti masuk dalam perbedaan, itu masuk dalam pembahasan fikih. Yang jelas adalah ya di mana Ka'bah ini, ya di sekitar Ka'bah ini ada maqam Ibrahim, dan itu sampai sekarang ada. Beliau berdiri ketika membangun, ya, mengangkat atau meninggikan al-bait, yaitu Ka'bah ini, maka kemudian ada bekas dari pijakan, ya, kaki dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Tapak kakinya ada. Dan itu bagi yang sudah datang ke sana itu jelas agak besar, ya. Luar biasa, ya. Nah ini menunjukkan, dan disitulah menjadi yang dikatakan musola, tempat sholat. Nah sekarang istilah musola ini kalau dulu begitu mengalami pergeseran makna musola itu. Yang diartikan sekarang ini musola itu sama dengan surau. Jadi kalau masjid itu diartikan ya rumah ibadah, ya kan, umat Islam yang dilaksanakan sholat Jumat, itu disebut dengan masjid. Kalau musola, surau, langgar, itu ya tempat ibadah tapi tidak dilaksanakan sholat Jumat. Jadi musola itu bisa berubah statusnya menjadi masjid kalau dilaksanakan sholat Jumat. Nah ini nanti pergeserannya begitu. Wa ahidana ila Ibrahim, dan wa ahidana, telah kami janjikan, telah kami perintahkan, ila Ibrahim, kepada Nabiullah Ibrahim, wa Ismail, dan Nabiullah Ismail. Apa perintah Allah Subhanahu wa taala? Antahhira baitiya, antahhira baiti. Ini baitiya ini adalah baiti. Ya, baiti ini, bersihkanlah oleh kalian berdua baiti, rumahku ini. Ya, karena supaya bisa dibaca maka kemudian diberi harokat fathah. Jadi ini jelas
Baitullah ini adalah dikatakan rumahnya Allah, baiti, rumah Allah. Untuk siapa? Agar bisa digunakan lit-taifin, bagi orang-orang yang tawaf, wal akifin, dan orang-orang yang iktikaf, war rukkai, dan orang-orang yang ruku, was as-sujudi, dan orang-orang yang sujud. Jadi fungsi utama dalam proses peninggian Ka'bah pada zaman Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam, maka di sini fungsinya adalah sebagai tempat ibadah, kemudian tempat untuk berlindung, ya, mencari keamanan, kemudian juga tempat untuk melaksanakan sholat, tawaf, iktikaf, sholat, ruku dan sujud. Dan ini juga kemudian para ulama mengatakan bahwa ibadah sholat itu sebenarnya sudah ada. Ibadah sholat, prakteknya ruku dan sujud itu sudah ada sejak zaman, ya, para nabi dan rasul terdahulu, sampailah pada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dan itu ditandai juga dengan kisah Isra dan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah Isra melakukan perjalanan di malam hari dan Mi'raj naik ke Sidratul Muntaha, mendapatkan perintah salat, setelah itu turun ketemu dengan para nabi dan rasul, termasuk di dalamnya ketemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Yang ditanya mendapatkan perintah apa? Perintah salat. Berapa? 50 kan gitu ya. Kemudian minta keringanan, minta rukhsah. Kenapa? Umatku saja tak sanggup, kata Nabi Musa alaihissalam. Ini menunjukkan bahwa para nabi dan rasul dulu juga melaksanakan ibadah salat. Begitu juga apa? Nabiullah Ibrahim alaihissalam, war rukkai as-sujud. Ada rukuknya, ada sujudnya. Nah, bagaimana tata cara, ya, rinciannya, yang ini kemudian wallahu a'lam. Ya, rinciannya apakah sama bacaannya, ya, tata caranya dan seterusnya. Ini wallahu a'lam secara rinci, ya, belum ditemukan, ya, keterangan secara rincinya. Tapi yang jelas di sini, nah, maka ini kemudian al-baitiyah ini menjadi, ya, Baitullah menjadi tempat di mana orang-orang beribadah kepada Allah. Nah, dari sini pula nanti Allah Subhanahu wa taala menjadikan masjid-masjid, karena tidak semua orang itu ketika beribadah itu bisa ke Ka'bah. Nah, dia tersebar, manusia, umat Islam itu tersebar di seluruh dunia. Nah, maka kemudian dijadikanlah masjid itu salah satu tempat, ya, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi nanti bagaimana kalau orang yang, ya, sholat di masjid, maka harus menghadap kiblat. Nah, kiblatnya itu adalah Ka'bah. Ini disebut dengan rumah Allah, bukan berarti di dalamnya ada Allah. Nah, ini juga jangan diartikan secara harfiah. Karena sebagian orang kemudian mengatakan ini menyembah siapa? Nah, ini umat Islam juga menyembah benda mati, Ka'bah. Nah, itu banyak yang mempersetkan seperti itu. Ini bukan menyembah Ka'bah. Itu hanya kiblat, arah. Ya, itu adalah arah. Ya, di mana kita beribadah kepada Allah.
Jadi umat Islam di dunia ini ketika beribadah di masjid atau di mana saja, ketika melaksanakan ibadah sholat, patokannya adalah menghadap pada kiblat. Nah, kiblat di sini adalah Baitullah, Ka'bah. Menjadi dasar. Berikutnya adalah ini doa dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam kepada Allah. Ternyata banyak dalam ayat-ayat Al-Quran Nabiullah Ibrahim berdoa kepada Allah, dan banyak sekali doa-doanya yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun tidak secara langsung seketika gitu, tapi bertahap. Bahkan dikatakan, ya, bagian ulama mengatakan ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam berdoa, wa min dzurriyyati, ya, minta agar anak keturunannya diberikan anak keturunan, lalu anak keturunannya dijadikan pemimpin. Itu masanya, ya, terkabulnya itu, ya, sekitar berapa? 80 tahun. Itu baru bisa terkabul. Nah, ini juga menjadi pelajaran bagi kita ketika berdoa kepada Allah. Ya, bisa saja tidak semua doa kita langsung dikabulkan. Ada di situ apa? Ya, tahapan-tahapannya, dan itu semuanya tergantung dari kekuasaan, ya, qudrat dan iradahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa doa Nabiullah Ibrahim ini? Wa idz qala Ibrahimu, dan ingatlah ketika Nabiullah Ibrahim berdoa kepada Allah, Rabbi, wahai Tuhanku. Ini sini ada ya sebenarnya, tapi kemudian ya-nya dihilangkan. Ini sangat luar biasa. Rabbi, ini iya-nya dihilangkan, iya kepemilikan, ya kan? Rabbi, Tuhanku, kan itu ada iya-nya sebelumnya, tapi ini dihilangkan. Di antara hikmahnya supaya tidak ada sekat, hijab antara, ini dari sisi bahasa nih, tidak ada hijab antara Allah Subhanahu wa taala dan hambanya. Maka kemudian Rabbi, wahai Tuhanku. Ini yang selalu ya, sampaikan oleh Nabiullah Ibrahim. Apa doanya? Ij'al hadza baladan aminah. Ya Allah, jadikan hadza baladan, negeri ini, ya, tempat ini adalah negeri aminah, baladan aminah, negeri yang aminah, aman. Warzuk ahlahu, dan berikanlah rizki ahlahu kepada penduduknya, minas samarati, dari buah-buahan. Berikan rezeki yang banyak, buah-buahan diperbanyak. Man amana minhum billahi wal yaumil akhir, khususnya bagi orang yang beriman di antara mereka, yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Ini disampaikan doa yang disampaikan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ya, ketika, ya, di antara ulama mengatakan bahwa doa ini disampaikan ketika Nabiullah Ibrahim mengantar istri beliau. Siapa? Siti Hajar. Nah, ketika di kota Mekah itu tanahnya gersang, tidak ada pepohonan, ya. Begitu juga beliau ini, ya, mengantarkan istri dan anaknya Ismail alaihissalam
itu dalam kondisi panas terik. Tak ada kehidupan di situ. Kabilah pun tak ada yang mau berhenti di situ. Memang itu tempat yang gersang. Tumbuh-tumbuhan tidak ada, panas terik, ya, yang luar biasa. Nah, ketika ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengantarkan istri dan anak beliau ini, maka kemudian ketika situ beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini doanya. Rabbi ja'al hadza baladan amina. Ya Allah, jadikan tempat ini tempat yang paling aman. Dan ini sangat luar biasa. Memang tempat yang paling aman itu adalah kota Mekah. Nah, nanti adalah kota Mekah dan Madinah sampai di akhir zaman pun Dajjal tak bisa masuk. Ini. Dajjal tidak bisa masuk. Ya, ke daerah ini Mekah atau ya daerah Masjidil Haram ini. Walaupun nanti ada orang-orang munafik, itu nanti ketika Dajjal turun, ya ada di luar, lalu kemudian ya Dajjal ini menghentakkan kakinya. Pada saat itu kemudian orang-orang yang zalim, orang-orang munafik keluar. Ya, kemudian apa? Mereka ya mengikuti Dajjal. Nah, yang tersisa di situ adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa? Karena sejak Nabiullah Ibrahim berdoa ini, maka kemudian dijaga oleh para malaikat. Ini sangat luar biasa. Maka di sini Aminah, tak boleh ada pencurian, ya kan? Ketika ya haji atau umroh, ya kan, walaupun banyak burung dan seterusnya, itu tak boleh juga ditangkap, ya kan? Ya. Jadi adalah tempat secara syariat, secara kemanusiaan dan seterusnya. Dan sampai sekarang ini tidak ada ya pesawat yang bisa melewati di atasnya. Di atasnya tak bisa. Gitu. Ini adalah tempat yang aman. Nah, doa yang kedua adalah warzuq ahlahu minas samarat. Minta agar nanti di sini ada penduduknya, lalu dari penduduk inilah yang kemudian ya diminta agar diberikan rezeki yang berlimpah. Termasuk di situ adalah buah-buahan. Dan kita ketahui bersama, ya, walaupun tempatnya gersang di sana itu, sekarang ini mau buah apa saja ada. Ini juga adalah bagian dari ya, kemakmuran ya, yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan ini luar biasanya berangkat dari doa. Nah, itu. Berangkat dari doa. Maka jangan entengkan doa. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ya keamanan, untuk keselamatan, ya, kemudian untuk kesolehan diri kita, keluarga kita, anak cucu kita. Ini juga kita harus ambil pelajaran bagaimana Nabi saja itu tetap berdoa kepada Allah, walaupun maksum, terjaga dari kesalahan, tidak langsung otomatis, ya tergantung Allah lah kan gitu kan. Ya Allah mau kasih apa? Ya, tetap ada usaha berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua para nabi dan rasul hubungannya dengan Allah, interaksinya dengan Allah Subhanahu wa taala itu adalah dengan cara berdoa. Termasuk Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ternyata dengan doa itu bisa mengubah suatu peradaban. Yang sebelumnya tak ada peradaban menjadi peradaban. Ini sangat luar biasa. Dengan doa itu, maka kita ini juga ngambil pelajaran bagaimana kita ya jangan pernah melupakan berdoa kepada Allah. Untuk khususnya adalah untuk keselamatan kita, keselamatan orang-orang yang ada di sekitar kita dan anak cucu kita.
Kita doakan juga anak cucu kita agar senantiasa menjadi anak keturunan yang soleh solehah. Ini sangat luar biasa. Nah, di antara doa-doa atau waktu-waktu istijabah yang makbul itu adalah sebelum sholat, antara azan dan iqomah, itu sangat luar biasa. Itu doa, berdoa sebanyak-banyak. Setelah sholat, apalagi di sepertiga malam. Ya, man yad'uni astajib lahum. Siapa yang akan berdoa kepadaku di malam hari di sepertiga malam itu, kata Allah, aku akan mengabulkan doanya. Nah, ini kita doa terus. Bisa jadi ada di antara anak keturunan kita ya yang mungkin agak keras kepala, sulit menerima nasihat, ya kan? Ini bagaimana senantiasa berdoa kepada Allah. Semoga Allah bisa melembutkan hatinya. Bagi guru juga sama. Bagaimana seorang guru juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk kebaikan peserta didiknya, anak muridnya, santri-santrinya. Begitu juga sebaliknya. Para peserta didik, para santri, itu jangan pernah lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, selipkan doanya untuk para gurunya. Anak-anak berdoa kepada Allah untuk orang tuanya, untuk kebaikan orang tuanya, kebaikan dari tetangganya. Maka kemudian dengan kekuatan doa itu, ketika kita mendoakan saudara kita yang jauh, tak nampak, ternyata dikatakan bahwa para malaikat itu mengaminkan. Lalu mengatakan walaka mithluh. Begitu juga dengan engkau. Nah, jadi kalau kita misalnya, ya Allah, berikanlah kesehatan kepada Bapak Haji Yusuf. Nah, maka amin. Begitu juga dengan engkau. Jadi kita doakan orang lain itu akan malaikat. Kira-kira mana yang akan malaikat? Pasti kamulah untuk malaikat yang berdoa kan? Nah, tapi banyak diantara orang itu mendoakan orang lain tak mau. Padahal ketika mendoakan orang lain itu kembalinya kepada kita. Maka berdoalah sebanyak-banyaknya kebaikan untuk orang lain. Maka kebaikan itu yang kita doakan untuk orang itu kembali kepada kita. Begitu juga sebaliknya, ketika kita mendoakan keburukan pada orang lain, malaikat mengatakan amin walaka misluh. Begitu juga dengan engkau. Mudah-mudahan dia kena tabrak apa. Wah, itu kan kata malaikat amin. Begitu juga dengan ente katanya. Nah, ini hati-hati juga mendoakan keburukan pada orang lain. Nah, kenapa? Karena itu bisa kembali kepada diri kita. Diaminkan, didoakan oleh malaikat. Nah, ini ketika kita berdoa kepada Allah, ternyata ini sangat luar biasa. Bukan hanya kita yang berdoa, juga para malaikat. Maka cari waktu-waktu istijabah. Hari ini misalnya hari Jumat ini juga sama. Ini di sini ada waktu yang mustajab. Ini adalah waktu mustajab. Khususnya nanti antara dua khutbah. Antara dua khutbah ini adalah waktu mustajab. Maka kalau bisa jangan tidur dari Jumat. Karena itu ketika khotib itu duduk, itu adalah waktu mustajabnya. Kita berdoa di situ. Nah, singkat padat jelas. Karena biasanya khotib tidak terlalu lama. Ya, itu yang agak bagus sedikit, ya agak lamakan dikit duduknya, supaya jamaah bisa berdoa agak panjang dikit. Ya. Nah, ini diantara apa kita berikan kesempatan. Gitu. Ini pentingnya doa. Bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ya ketika berdoa ini sangat luar biasa. Qala wa man kafara, siapa saja yang kufur,
fa umatti'uhu qalilan, maka kemudian ya aku akan memberikan kepada mereka apa? Nikmat-nikmat yang sedikit. Ya. Summa attarruhu ila adzabin nari wa bi'sal masir. Jadi artinya ketika Allah berikan rezeki kepada seseorang, dia beriman kepada Allah, itu adalah sebuah nikmat, kebahagiaan. Kalau di dunia bahagia, insya Allah di akhirat bahagia dia. Jadi orang di dunia ini dia mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan rezeki, itu bahagia dia, tenang dia, berkumpul dengan keluarga bahagia dia. Maka kebahagiaan ini dibarengi dengan keimanan, ketakwaan. Maka di dunia bahagia, di akhirat bahagia dia. Itu di antara tandanya juga. Tapi kalau di dunia ini diberikan rezeki oleh Allah, diberikan kelebihan oleh Allah, lalu kemudian tidak dibarengi dengan iman dan takwa, tidak dibarengi dengan ketaatan kepada Allah, nah dia adalah apa? Kebahagiaan yang semu. Itu hanya sebentar saja ketika di dunia, di akhiratnya tidak. Nah ini pentingnya. Nah, summa attaruhu ila azabin nar. Bisa jadi di dunia dia berlimpah harta, ya, berlimpah, ya, kedudukannya, ya. Tapi kemudian apa? Tidak dibarengi dengan keimanan dan ketakwaan ini, kemudian dia akan diseret ke dalam, ya, siksa neraka, wa bi'sal masir, dan itu adalah tempat yang paling buruk. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan dua ayat ini menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Ya, mudah-mudahan kita bisa meneladani Nabiullah Ibrahim alaihissalam dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam bishawab. Silakan jika ada yang mau bertanya. Ada? Tidak ada kayaknya. Oh ya. Antara dua ini ya, dua itu. Misalnya kita ada sholawat, Ustaz. Sebenarnya lebih baiknya mungkin tidak ada sholawat ya, untuk memberikan kesempatan orang berdoa. Ada barang dengan sholawat itu ada ini agak terganggu juga kan? Iya. Khususan doa. Oh, untuk doa. Jadi pada prinsipnya sholawat itu juga adalah bagian dari doa juga. Jadi kalau kita bersolawat di antara ini, ya artinya kita mendoakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau seandainya tambah lagi, ya ditambah lagi dengan doa-doa yang lain, khawatirnya tidak cukup kan? Ini dan banyak dalam realitanya biasanya memang yang bersolawat itu terkadang itu adalah hanya bilalnya saja. Nah, sedangkan makmumnya yang lain berdoa masing-masing. Nah, gitu. Nah, kalau ini hal yang ya mubah-mubah saja, yang apakah kita mau bersolawat ataukah ya berdoa, ya masing-masing, yaitu adalah pilihan-pilihan saja. Tapi yang jelas itu adalah waktu mustajab. Ya, ketika kita bisa memaksimalkan waktu itu, nah maka ya kita biasanya perasaan kita itu berbeda. Kalau habis doa, itu di antara ini ya. Kalau habis doa kita tenang hati kita tuh. Itu di antara ya, itu tanda ya bahwa doa kita ini makbul ya. Wah, walaupun makbulnya itu nanti bisa langsung atau menunggu waktu, bisa juga nanti di akhirat gitu. Nah, jadi diberikan pahalanya di akhirat. Itu bisa jadi. Masa Ustaz salawatnya nggak usah pakai mikro ya, cukup didengar imamnya ini. Bisa juga. Ya, ketika ada khotib, nah, kemudian bersolawat, Bilal bersolawat, nah kemudian tidak pakai mic bisa juga. Itu biar bisa menggabungkan gitu ya. Jadi supaya bisa ya, fokus di dalam berdoa. Ya bisa pakai mic, bisa juga tidak pakai mic. Itu tergantung ini juga.
Ya memang bagusnya ketika diberikan pemahaman kepada jamaah, kepada ya orang-orang yang sholat di hari Jumat tentang keutamaan itu biasanya ketika daripada ndak ada ini kan gitu kan, hanya bengong saja, baik berselawat. Nah kan gitu secara ini kan, itu supaya tidak ada kekosongan. Nah itu biasanya tuh begitu. Cuman kalau orang itu rata-rata paham doa, memang pas antara dua khutbah itu berdoa, wah itu kan berarti paham semuanya. Ya itu masalah selawat itu bisa ya masing-masing, lalu kemudian berdoa. Karena memang waktunya terbatas tuh. Nah memang itu, memang perlu pemahaman dan ya kalau ingin menggabungkan keduanya supaya yang berdoa tidak terganggu dengan ini, ya dia tidak pakai mic misalnya, ya bisa sah saja. Karena berselawatnya sendiri juga secara khusus tidak ada perintahnya di antara dua khutbah wajib membaca selawat gitu kan. Nah gitu. Jadi nanti diserahkan kepada jamaah bagaimana baiknya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Pak Ustaz berkaitan masalah doa yang diminta oleh makhluk, misalnya seperti nama sehat, itu menurut saya baik. Kenapa kita harus menjelaskan satu doa? Kan ada doa yang disebut Rabbana atina. Itu kan sudah istilahnya Allah tidak perlu berkata kita berdoa di dunia sampai akhirat. Kenapa kita harus merincikan? Padahal kalimat yang perlu kepada kita di dalam Al-Quran itu jelas. Kenapa kita harus? Itu maksudnya itu bagaimana? Kedua, dalam doa itu kita sebaiknya ada tiga. Kalau dalam salat itu otomatis selesai. Tapi kalau kita di luar salat tidak mengalami tinggal itu juga bisa yang kita harapkan juga bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya ini menarik ya. Jadi ketika kita berdoa, ini dari dua dulu. Kalau kita berdoa, yang pertama ya, pertanyaan pertama itu berdoa, kenapa harus dirinci? Padahal Allah kan maha mengetahui. Pertama begitu. Sudah ada doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Karena selesai sebenarnya tuh. Tak perlu banyak. Nah, kenapa kita harus merinci? Karena Allah Subhanahu wa taala itu akan memberi kepada orang yang butuh. Dia butuh apa? Tanya orang ketika misalnya itu doa kepada Allah, apa yang minta? Pokoknya kebaikan apa dunia akhirat. Itu. Nah, ya kan? Benar kami lemah ya Allah. Tidak ada yang beribadah kepada Engkau di muka bumi ini ya Allah. Maka menangkan kami ya Allah. Nah itu karena kebutuhannya di situ supaya dimenangkan oleh Allah. Nah, kenapa Nabi Muhammad Rabbana atina fid dunya hasanah? Itu tak jelas. Begitu juga ketika kita berdoa, biasanya kalau tak jelas itu susah dikabulkannya. Ya, susah dikabulkannya. Maka kita mesti jelas. Nah, begitu juga misalnya ada yang jomblo, minta ya Allah berikan kami istri yang solehah. Solehah seperti apa? Rupanya namanya solehah ya. Nah itu harus jelas rinci. Begitu juga dengan misalnya ini lebih bagus. Maka para ulama mengatakan semakin rinci permintaan kita kepada Allah, semakin jelas, semakin bagus. Nah kita ini minta apa? Nah maka para ulama ini jelas kan.
negeri ini yang aman, berikan, dilimpahkan dengan rezeki. Jelas permintaannya, dikabulkan. Ini banyak orang kita ini tak jelas. Hanya Rabbana atina misalnya, tak jelas itu. Pokoknya keluarga inilah, pokoknya kebaikan lah, pokoknya keluarga. Jadi misalnya anak ini mau dijadikan sebagai apa? Ya Allah, jadikan anak kami, anak hamba ini adalah apa? Sesuai dengan harapan. Itu insya Allah dikabulkan. Semakin rinci semakin bagus. Nah ini nanti bahkan dalam apa namanya metode kita berdoa, bahkan ada doa-doa. Ketika hujan turun ada doanya. Ketika masuk WC ada doanya. Itu khusus. Ketika pakai pakaian, bahkan sampai berhubungan pun itu ada doanya. Itu rinci itu. Itu rinci. Jadi tidak satu untuk semuanya. Itu gitu ya. Itu semakin jelas, semakin rinci, maka ya semakin ya mudah pengabulannya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang terakhir, kita berdoa menghadap kiblat itu tentang keutamaan saja. Keutamaannya, keafdolannya seorang itu ketika berdoa menghadap kiblat, mengangkat kedua tangan. Itu adab di dalam berdoa. Nah, sedangkan bagi orang yang ketika ini tak ngangkat tangan berdoa, ya tidak masalah juga. Ya kan, di dalam kendaraan kah? Ya kan? Tak mesti ngangkat tangan gitu. Nah, cuman keutamaan mengangkat tangan lalu menghadap kiblat. Tidak menghadap kiblat juga sama. Ya boleh-boleh saja, sah-sah saja. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ini ada dua cara berdoa kan. Yang pertama misalnya kita pilih bertanya. Ya Allah, lunaskanlah setiap orang yang berutang di muka bumi ini, termasuk diri saya. Terus ada juga yang berdoa, ya Allah, lunaskanlah utang saya. Seperti itu. Bagus mana nih Ustaz? Bagus yang pertama tadi. Doakan orang lain, doakan kita. Jadi bertambah didoakan malaikat. Nah gitu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, sehatkan seluruh orang yang ada di muka bumi ini ya Allah. Nah, termasuk saya. Tidak dibilang termasuk saya pun, malaikat akan mendoakan kita itu. Nah, itu bagus tuh. Jadi efek ininya luar biasa. Coba ya. Ini Pak, ini dulu Pak. Ya. Assalamualaikum. Perintah atau kedudukan salawat Ibrahimnya itu dalam cerita itu seperti apa dan hikmahnya apa? Ya. Salawat Ibrahimiyah itu dikatakan salawat yang apa namanya puncak, ya dikatakan puncak dari salawat itu adalah salawat Ibrahimiyah yang lengkap di situ. Nah, karena di situ ya yang kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala, as-salatu wat taslim, itu bukan hanya kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi juga kepada Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Dan itu adalah bagian dari ya puncak penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena mereka para nabi dan rasul. Nabiullah Ibrahim adalah bapaknya para nabi. Kita tahu Nabiullah Ibrahim adalah bapaknya para nabi, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah ya nabi yang paling utama dari seluruh nabi yang ada. Nah, kemudian disitulah kemudian kita bersolawat. Jadi dari puncak dari solawat itu adalah solawat Ibrahimiyah. Nah, ketika kita membacanya, dan itu dikatakan ketika kita bersolawat ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Nabiullah Ibrahim ini,
ya 10 kali di pagi hari ya dibaca ya, kemudian 10 kali di sore hari, maka halal lahu syafaati yaumal qiyamah, halal atau layak baginya mendapatkan syafaat Rasulullah di hari kiamat. Ini sangat luar biasa ya, keutamaan dari ya membaca sholawat ini, khususnya adalah sholawat Ibrahimiyah ini. Nah, ini diantara yang ya ini ada Ibrahim, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Nah, itu kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu agak panjang memang. Iya. Wah, kalau yang ini silahkan. Kalau ini itu bagi zikir yang itu paling tidak minimal lah. Itu ya. Minimalnya pagi dan petang 10 kali. Ya. Tapi kalau ini tak bisa pun ya paling tidak ya sholat yang pendek lah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Itu tak bisa. Itu pun tak bisa juga. Keterlaluan. Itu. Tapi kalau mendawamkannya, misalnya setiap ba'da sholat, kemudian setiap waktu senggang kita, itu sangat bagus sekali. Gitu. Bahkan nanti keutamaan kan banyak sekali itu. Ya, sholawat itu. Nah, nanti ada rincian juga dalam hadis-hadis Rasulullah SAW tentang keutamaannya. Nah, bisa kita dawamkan setiap saatnya, insya Allah. Jadi saya memang merasa dengan selalu beranian benar yang menyatakan sejarah. Ya. Sejarah itu baru sendirinya dalam Ibn sampai Nabi kita Rasulullah. Ya, betul Pak. Insya Allah. Terakhir Pak ya. Ya. Kalau kita berbicara masalah sudah ada betul. Kita terus membuat waktu salat, mandi, makan. Kita sebagai hamba Allah ini terutama saya sendiri. Saya kadang-kadang bisa paham, bisa arti dalam masalah. Dan mungkin sedikit-sedikit saya bisa melepaskan bahasa tajwid, teknis bacaan yang sesuai dengan bahasa Arab. Kalau kita salah dulu dalam bahasa Arab, kan biasa orang pun ucapan misalnya kan itu ada berbeda. Itu bagaimana kita lihat berdoa kepada Allah? Apakah itu jaminan Allah menurut kita? Atau lebih baik kita pakai bahasa Indonesia yang kita betul-betul mengerti dan paham dan mampu Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam masalah doa ini, yang paling utama yang sangat dianjurkan adalah pertama, doa-doa yang dari ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Nabi. Yang itu Nabi berdoa, doa-doa yang dicantumkan dalam Al-Quran, kemudian doa yang dicantumkan dalam hadis. Itu yang paling utama. Nah, itu didoakan dan paham artinya. Itu usahakan memang ketika berdoa itu paham artinya. Mungkin bisa jadi banyak terkabul itu karena ketika berdoa ya tak paham apa yang ini. Berdoa ini memang paham artinya. Karena itulah yang kita minta itu. Jadi jangan ketika minta kesehatan, kita pengennya minta kesehatan, tapi yang dibaca misalnya salah alamat kan gitu ya. Itu salah alamat. Itu sama seperti orang ingin masuk rumah tapi yang dibaca Allahumma inni a'udzubika minal hubusi. Padahal mau masuk masjid pun gitu ya. Yang penting doa katanya, enggak bisa juga. Jadi harus tahu juga maknanya apa. Nah, ini penting juga paham makna. Jadi apa yang kita doakan, kalaupun tak bisa harfiahnya, paling tidak
tujuan umumnya atau apa? Kalau Rabbana atina, oh itu kebaikan dunia akhirat gitu kan. Kemudian apa lagi? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana. Itu agar apa namanya kita diampuni oleh Allah. Gambaran umumnya bisa itu lebih bagus. Tapi kalau ini tak paham sama sekali, bagus pakai bahasa Indonesia. Yang bagus pakai bahasa Indonesia. Lebih jelas kan? Itu bisa lebih khusyuk tuh. Makanya biasanya orang itu ketika berdoa itu, ketika doa apa yang dibaca tidak paham, maka karena tidak paham, amin katanya yang di belakang tuh. Main kuku kan? Amin. Amin. Jadi kata malaikat ini serius lah doa nih. Nah ini juga, ini bagusnya ketika ini kita paham, lalu kita melaksanakan adab-adabnya. Nah ini paham maknanya. Nah kalau kita bermakmum, kalau imam paham apa yang didoakan, ya kita tinggal mengaminkan saja. Nah itu malah bagus, gitu. Nah kalau sendirian, udah muqaddimah, ada alhamdulillah itu wajib itu ya dalam doa. Karena kalau tidak ada itu tidak dikabulkan. Ada memuji Allah, kemudian bersolawat pada Rasulullah SAW, itu penting. Nah kemudian setelah itu silahkan doa sendiri-sendiri pakai bahasa masing-masing yang kira-kira yang paling bisa dipahami. Nah itu insya Allah ya, mudah-mudahan Allah mengabulkan. Nah, insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.